Ini kita akan mengaji bab kedua dari karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu tentang rukun-rukun pernikahan, dan subnya adalah rukun yang pertama, yaitu tentang shighat atau ijab qabul. Baiklah, kami bacakan. Al-Babus Tsani, ini adalah bab yang kedua, fi bayani arkanin nikahi, tentang penjelasan rukun-rukun pernikahan, wa ghairiha, dan selain rukun-rukun itu. Arkanun nikahi khamsatun, rukun-rukun pernikahan itu ada lima rukun. Wahia, yang lima itu adalah shighatun, yang pertama adalah shighat, pernyataan. Yang kedua, wazaujatun, istri, ada mempelai perempuan. Kemudian yang ketiga, wazaujun, mempelai pria. Kemudian yang keempat, wawaliyun, adanya wali, yaitu wali nikah. Wahuma dani, adapun zaus, yaitu mempelai pria, dan wali, iku al-akidani, itu dua orang yang berakad, yaitu ada ijab, ada qabul. Ijab dari wali, yaitu pemasrahan. Kemudian qabul itu dari zaus, dari mempelai pria. Qabul artinya penerimaan, penyerahan dari wali, namanya ijab. Kemudian penerimaan dari namanya qabul. Kemudian rukun yang kelima adalah wasyahidani, dan dua saksi. Jadi ada lima. Rukun nikah ada lima. Satu shighat, kedua mempelai putri zauza, ketiga mempelai pria, yang keempat wali nikah, yang kelima adalah dua saksi. Nah, sekarang kita menuju kepada rukun pertama. Ar-ruknul awalu as-shighatu, rukun pertama adalah shighat. Wa tasulu bi ayyakula al-waliyu, wali ini berhasil maksudnya dengan adanya shighat ini, yaitu adanya ijabnya, yaitu dengan mengatakan wa tasulu bi ayyakula al-wali, walinya mengatakan zawastuka fulanatan. Zawastuka fulanatan. Zawastu, aku menikahkan padamu. Ini kepadamu, yaitu mempelai pria. Wahai mempelai pria, aku menikahkanmu fulanatan pada fulanah. Kepada mempelai putri, fulanah nama orang. Jadi zawastuka fulanatan. Nah, ini yang diucapkan oleh wali. Zawastuka fulanatan, aku menikahkan kamu kepada si fulanah. Atau menggunakan redaksi tidak zawastu tetapi memakai angkahtu, yaitu tukaha, atau pakai redaksi angkahtu kaha, aku menikahkan engkau dengannya, yaitu fulanah. Jadi bisa pakai zawastu, bisa pakai angkahtu. Nah, angkahtu kaha. Kemudian itu tadi dari ijab, dari penyerahan dari wali. Nah, kemudian diterima atau dikabulkan, diterima oleh mempelai pria, yaitu az-zaus, mempelai pria. Waz-zauju. Nah, bi ayyakula az-zauju, berhasil shighat ini ketika si mempelai pria itu berkata tazawwastuha au nakahtuha au qabiltu nikahaha au tazwijaha. Jadi penerimaan dari mempelai pria ini adalah dengan mengatakan tawastuha,
aku menerima menikah dengannya. Tazawwastuha. Nah, ini bahasa Arab semuanya ini. Biasanya mempelai itu grogi-grogi itu. Yang lama-lama seperti yang di depan ini juga grogi saya kira. Kalau diulang mungkin tidak hafal. Nah, tazawwastuha. Tazawwastuha, aku menerima nikahnya dia. Au nakahtuha, atau aku menerima nikahnya dia, nikahnya fulana. Jadi zawastuka fulanatan ini dijawab tazawwastuha au nakahtuha. Itu sudah cukup, sudah sah. Nah, sudah sah. Pakai bahasa Arab ini. Nah, nanti ada keterangan lain. Atau redaksi lain memakai kata qabiltu. Au qabiltu nikahaha. Au qabiltu, atau mengucapkan qabiltu, saya menerima nikahaha, pernikahannya fulana. Saya menerima pernikahan dengan fulana, dengan mempelai putri. Atau memakai kata-kata au tazwizaha, maksudnya adalah qabiltu tazwizaha, aku menerima pernikahannya si fulana. Jadi qabiltu nikaha atau qabiltu tazwijaha, sama-sama sah. Atau pakai begini, qabiltu an-nikaha au an-nikaha, maksudnya adalah qabiltu an-nikaha. Qabiltu, saya menerima an-nikaha, pernikahan. Pakai al, sudah jelas. Atau qabiltu at-tazwija, aku menerima pernikahan. Nah, qabiltu at-tazwija atau qabiltu an-nikaha. Atau tidak memakai kata qabiltu tetapi pakai raditu. Raditu nikahaha, aku merelakan menikahnya. Raditu, aku rela menikah dengan fulanah. Atau au hadan nikaha, atau memakai redaksi raditu, aku rela hadan nikaha, inilah pernikahan. Nah, ini jadi ada pilihan redaksi. Ini yang dalam bahasa Arab. Nah, zawastuka fulanatan dijawab tazawastuha, atau angkahtukaha dijawab nakahtuha, atau qabiltu nikaha, dan seterusnya. Nah, ini merupakan keistimewaan dari kitab Mbah Hasyim, merujukannya kitab-kitab besar. Nah, kitab kitab induk fikih dalam mazhab Syafi'i. Qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Fil dalam kitab apa kata beliau? Wala nikaha abadan illa bi ayyakula ay al-waliyu qad zawastukaha awi au angkahtukaha. Jadi nikah itu selamanya tidak ada pernikahan yang sah kecuali jika wali mengucapkan qad zawastukaha, sungguh aku menikahkan kamu kepada fulan. Memakai kata-kata zawwaja. Nah, jadi memakai kata-kata zawaza. Atau pilihan kedua adalah au angkahtukaha, memakai kata-kata angkahtukaha, aku menikahkan kamu kepada fulana. Nah, karena itulah pada umumnya dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa di dalam bahasa Arab tidak boleh menggunakan selain kedua kata ini. Jadi sudah merupakan pandangan dari banyak mazhab Syafi'i, para ulama ashabus Syafi'i, bahwa wali ketika ijab itu pilihannya, perkataannya adalah dua, zawastu atau angkahtu. Zawastu kaha atau angkahtu kaha. Nggak boleh selainnya, nggak boleh. Ahlal tu nggak boleh, aku menghalalkan, nggak boleh. Wahab tu, aku menghibahkan, nggak boleh. Jadi ini pada umumnya dalam mazhab Syafi'i dikatakan demikian. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan wala nikaha abadan illa bi ayyakula ay al-wali qad zawastukaha au angkahtukaha. Nah, ini jadi poinnya adalah kata-kata zawaza. Fa'ala yufa'ilu zawaja yuzawwiju, angkahtu
af'ala yuf'ilu, angkaha yungkihu. Jadi ini pakai bentuk fi'il madhi, zawastu kemudian angkahtu. Nah, kemudian qabul atau penerimaan dari si suami mempelai pria, wa yakula bi ayakula azzauju suami atau mempelai pria mengatakan qad qabiltu nikahaha, aku menerima pernikahan dengan fulana, au qabiltu tazwijaha, atau aku menerima pernikahan fulana. Nah, ini. Jadi qabiltu nikaha atau qabiltu tazwijaha. Nah, ini demikian. Nah, kemudian ini yang menarik di kitab Al-Umni juga. Jadi kan kadang-kadang begini, orang melamar itu kadang-kadang langsung minta diakati. Nah, di redaksi berikut ini dimungkinkan ihtimal bahwa ini adalah kondisi pelamar langsung minta diakati. Nah, ini karena itulah pakai redaksi ini di dalam kitab Al-Um, au yakula al-khatib, atau al-khatib orang yang lamar, yaitu mempelai pria ketika qabul. Nah, jadi qabulnya didahulukan. Nah, ketika qabul ini berkata, zawizniha, nikahkanlah aku dengan fulana. Nikahkanlah aku dengan fulana. Jadi yang lamar ini setelah ini sebagai satu kemungkinan ya, bahwa setelah dia melamar, keinginan menikahnya ini disampaikan, kemudian dia tiba-tiba berkobul, mendahului dari wali. Begitu zawizniha, nikahkan aku dengannya, dengan fulana. Au angkihniha, atau nikahkan aku dengan fulana. Jadi ini progresif dari si mempelai pria, yaitu dia mendahulukan qabul dahulu. Nikahkan aku dengannya. Nah, nikahkan aku dengannya. Ini nggak apa-apa ini. Jadi qabul dulu. Fayaqulu, maka merespon al-wali atau wakilnya, kalau ada wakilnya, atau walinya adalah wali dari keluarga perempuan. Lalu si wali perempuan ini mengijab begini, qad zawastukaha, sungguh aku menikahkanmu fulana, au angkahtukaha, atau aku menikahkan kamu dengannya. Nah, wa yusammiyaniha, kemudian keduanya yaitu khatib maupun wali ini secara bersamaan menyebut nama si fulana dan nasabnya. Jadi menyebut namanya siapa. Jadi kalau si mempelai pria yaitu khatib pelamar, nikahkan aku dengan, misalnya dengan siapa namanya ya, dengan Amanda misalnya. Nikahkan aku dengan Amanda binti Zaid. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian wali menjawab, qad zawastukaha, sungguh aku menikahkan engkau dengan si Amanda binti Zaid. Nah, seperti itu. Jadi disebut namanya baik dari sisi pelamar maupun wali. Nah, jadi ini tidak apa-apa. Qabul dulu, ditembak dulu, kemudian si wali baru kemudian ijab. Nah, ijab, qad zawastukaha. Nah, ini dalam konteks bahasa Arab. Kemudian di bawahnya, walau qala az-zawzu, seandainya az-zawzu mempelai pria berkata, zawastu ibnataka, tazawwastu, aku ingin menikah ibnataka pada putri engkau,
au nakahtuha, atau dengan perkataan nakahtu, aku ingin menikah kepada fulana. Atau kami berkobul begini, qabil tu nikah, atau aku menerima nikahnya si fulana. Kemudian si wali merespon tantangan qabul dari si siapa ini, si mempelai pria, mengatakan, si wali mengatakan, atau pakai angkah tu kaha, aku menikahkan engkau dengannya. Nah, biasanya zawasa itu diartikan mengawinkan, nah, menikahkan, ya sama saja. Soha an nikahu, maka nikah itu menjadi sah. Kenapa? Li'annal qabula, karena sebenarnya dari mempelai pria itu ahadu syikail aqdi, itu adalah salah satu sisi kedua dari adanya akad ijab qabul. Karena itulah fala farqa, tidak ada perbedaan baina taqaddumihi, di antara mendahulukan qabul ini, wa ta'khurihi, dan mengakhirkan qabul. Jadi qabul itu boleh di depan, boleh mendahului adanya ijab. Jadi kan pada normalnya kan ijab qabul, ijab itu adalah penyerahan. Nah, setelah penyerahan diterima. Qabul adalah penerimaan, ijab adalah penyerahan. Tetapi tidak, bisa dibalik. Qabul itu adalah penerimaan, diterima dulu. Jadi percaya diri nih si mempelai pria. Tadi dikatakan al-khatib. Boleh jadi pelamar ini langsung menantang wali untuk dinikahkan sekarang juga. Nah, ini luar biasa ini. Itu sah. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan qabul itu didahulukan maupun diakhirkan. Kemudian setelah mengutip kitab besar Al-Um Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari, ini mengutip syarah Ihya. Bayangkan, syarah Ihya, Ithaf Sadatil Muttaqin. Nah, karya Imam Syekh Az-Zabidi. Wa fi Syarah Ihya, ada dalam keterangan syarahnya Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan di dalam syarah Ihya itu wala ittifaqul lafzi, tidak disyaratkan adanya kecocokan lafal. Pelafalan yang cocok, yang sesuai itu tidak disyaratkan. Minat torfaini, dari dua arah, dari dua pucuk bahasa Jawanya, dari dua arah. Nah, gambarannya bagaimana? Falau qala, ketika berkata ahaduhuma, salah satu dari zaus, dari mempelai pria atau wali, zawastuka, memakai kata-kata zawastuka, aku mengawinkan engkau, aku mengawinkan engkau. Nah, kemudian yang lain, waqalal akharu, dan yang lain berkata biltu. Nah, ini si suami kata qabiltu nikahaha, tidak pakai qabiltu tazwizaha, enggak, tapi qabiltu nikaha, maka sah, soha an nikahu, menjadi sah. Jadi tidak harus, kalau kata-katanya zawasuka tidak harus dijawab qabiltu tazwizaha, enggak harus. Jadi zawastuka bisa dijawab qabiltu nikaha. Atau dibalik, angkahtuka bisa dijawab qabiltu qabiltu taswizaha. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi enggak masalah yang satu pakai zawaza, yang satu pakai nikah, enggak masalah. Hadza madhabul Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah madhab Imam Syafi'i, bahwa nikah itu sah walaupun antara ijab qabul itu yang satu memakai lafal zawaza, yang satu memakai lafal nikah. Ini tidak masalah dalam madhab Syafi'i. Ini adalah merupakan bagian dari kemurahan pendapat. Kemudian wa yasihu an nikahu bima kana bima'na tazwizi. Wa yasihu an nikahu, nikah itu menjadi sah bima, dengan redaksi kana, yang ada redaksi itu bima'na tazwiz, dengan semakna dengan tazwiz, artinya menikahkan, wal ingkahi, dan makna menikahkan, min sairil lughati, dari segala-gala bahasa. Jadi tidak harus berbahasa Arab. Tetapi kalau berbahasa Arab,
ucapan ijab dari wali harus kata-kata zawastuka atau angkahtuka. Jadi pakai kata-kata pilihannya cuma dua, zawastu atau angkahtu. Tetapi bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya searah, aku nikahkan engkau dengannya atau aku kawinkan engkau. Dalam praktek-praktek yang ada itu kedua kata ini dicakup keduanya supaya menjadi mantap, tidak ada keraguan sehingga menjadi sah. Nah, jadi sah banget. Nah, kenapa? Karena didobel. Jadi sudah sangat memenuhi syarat. Nah, wa in asana al mutarjimu al arabiyata fil asah i'tibaron bil makna. Jadi boleh menggunakan bahasa lain wa in ahsana al mutarjim, walaupun betapa bagusnya pengucap ijab maupun qabul itu betapa bagusnya dia bahasa Arabnya. Jadi walaupun bahasa Arabnya bagus banget, itu tidak masalah dia pakai ijab maupun qabul dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pokoknya bahasa yang dipaham. Nah, ini menurut fil aswahi, menurut pendapat yang lebih sahih. Memang ada pendapat yang tidak membolehkan, tetapi yang paling kuat, yang paling sahih adalah pendapat yang tidak mengapa-apakan, tidak apa-apa. Nah, karena itulah ini biasanya orang Indonesia itu biasanya kebanyakan menggunakan lafal ijab qabul itu pakai bahasa Arab. Ya, ngiras-ngirus latihan berbahasa Arab lah. Misalnya belum pernah masuk di pesantren, belum pernah masuk di madrasah, ya sekali-kalilah dalam hidup mengucapkan lafal bahasa Arab selain sholat, azan, iqamat. Nah, dan ini ditambah dengan ijab qabul. Yang grogi biasanya qabul, yaitu mempelai pria. Kalau wali biasanya sudah lancar. Nah, i'tibaron bil makna. Kenapa sah memakai bahasa lain yang menjadi ibarat, yang dipandang adalah makna. Yaitu bahasa lain itu menjadi sah, itu semakna dengan maknanya nikah itu. Penggunaan makna nikah. Nah, tetapi syarat bahasa lain itu bisarti ayyafhama kullun minal muta'aqidaini kalamal ahori, dengan syarat masing-masing pihak dari dua yang berakad, yaitu dari wali atau naib wali, wakilnya wali, dari mempelai pria atau wakilnya, itu memahami satu dengan yang lain. Jadi memahami bahasa satu dengan lain. Jadi kalau bahasa Indonesia berarti sama-sama qabulnya, yang mengijab dan qabul itu sama-sama paham bahasa Indonesia, memahami bahasa itu, setidaknya bahasa itu, bahasa yang diijab qabulkan. Wa ya'rifa asyahidani lafdzal muta'aqidaini, dan kami juga oleh dua saksi atas lafal dari ijab dan qabul ini, jadi sama-sama faham. Kemudian wala yasihu ijabun wala qabulun bi kitabatin wala isyaratin mufhimatin. Ijab dan qabul itu tidak sah dengan lisan dan juga isyarat. Jadi tidak cukup. Jadi ijab qabul karena nggak hafal begitu, nulis disedorkan kepada ini pihak yang lain. Ini nggak cukup, nggak boleh. Atau isyarat, pakai isyarat. Karena ini nikah itu adalah cinta. Nah, seperti itu, tidak boleh pakai isyarat. Nah, walaupun isyarat itu memberi paham, I love you, lambang cinta, penerimaan, penyerahan, tidak boleh. Nah, tetapi ada pengecualiannya, illa man akhrosa, kecuali orang yang bisu. Nah, kecuali orang yang bisu, maka menjadi, tetapi khusus orang yang bisu. Kenapa? Orang bisu tidak bisa berkata-kata. Orang bisu hanya bisa memberi bahasa isyarat dan bisa pakai tulisan. Nah, ini keluasan Islam. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa Islam ini juga pro
kaum disabilitas, kaum difabel. Nah, ini pro. Jadi orang bisu nikah, orang bisu berhak untuk mencintai dan berhak untuk dicintai. Fayasihani minhu bil isyarati nasson kabaihi wa tolakihi. Maka menjadi syah, ya, menjadi syah lisan dan isyarat ini dari orang yang bisu, yaitu cukup dengan isyarat yang jelas. Sama seperti sahnya jual beli yang dilakukan oleh orang bisu. Orang-orang bisu itu juga isyaratnya itu juga sah, tulisannya juga sah, tolaknya juga sah. Jadi tolaknya orang juga, tulisannya juga sah. Ini orang bisu, jadi diistimewakan. Nah. Kemudian wa yustaratu tisalul qabili wa yustaratu tisalul qabuli bil ijabi. Disyaratkan adanya persambungan penerimaan atau qabul bil ijabi dengan penyerahan. Jadi syaratnya harus bersambung dengan kata-kata yang lain. Falau takhallala bainahuma kalamun ajnabiyun darra. Seandainya di antara dua pernyataan qabul ijab itu ada omongan lain, maka menjadi darra, bahaya. Itu. Contoh misalnya wali mengatakan begini, zawastu kaha, zawastu, saya menikahkan kamu dengan Zulaiha binti Idris misalnya. Nah, tetapi kemudian di selain yang lain, wah ini cerita Zulaiha menarik ini. Ceritanya ada di riwayat-riwayat dan lain-lain. Nah, ini adalah kalam ajnabi. Sah. Nah, tidak sah. Harus diulang. Kenapa? Karena merupakan apa? Kalamun ajnabi, yaitu kalam jenis lain. Nah, kemudian tetapi kalau tidak apa-apa. Kemarin kan sudah dikatakan walaupun pada umumnya, misalnya penulis kitab Fathul Mu'in menyatakan bahwa khutbah dari mempelai pria itu tidak disunahkan. Ini pendapat dari pengarang Fathul Mu'in. Nah, walaupun singkat misalnya, tetapi tidak membahayakan, tidak apa-apa khutbah. Kenapa? Karena dianggap bagian dari kesatuan ini, bukan kalam ajnabi. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Nah, lalu kemudian tidak apa-apa kalau didahului dengan khutbah. Tetapi kalau kalam ajnabi maka tidak sah. Kemudian wa yusyaratu aidan kaunul ijabi as-sadiri minal wali wal qabil as-sadiri minaz zawji bihaitsu yasma'u kullu wahidin minhuma kalamal akhar. Disyaratkan juga keberadaan ijab yang ada dari wali, ijab yang muncul dari wali, dan qabul, pernyataan qabul yang muncul dari mempelai pria, itu bihaitsu yasma' kullu wahidin minhuma kalamal akhar, itu bisa didengar antara wali dengan zaus ini, saling bisa mendengar. Nggak boleh nggak sampai terdengar, harus bisa dengar. Kemudian juga didengarkan oleh dua saksi, wa yasma'uhu asy-syahidani aidan, as-syahidani aidan, juga didengar oleh dua saksi. Wa illa, jika tidak terdengar, lam yasiha, maka akadnya ini tidak sah, harus terdengar. Wa yustaratu fil mujibi wal qabili baqaul ahliyati ila tamamil aqdi. Ada orang yang mengijabkan, namanya mujib, mengijabkan, yaitu dari wali, wal qabili, dan orang yang menerima, yaitu dari mempelai pria, baqaul ahliyati, yaitu tetapnya sifat keahlian. Jadi sifat tetapnya sifat keahlian ila tamamil aqdi, hingga sempurnanya akad. Jadi yang ijab maupun yang qabul itu keadaan posisinya, posisi dia menempati posisi yang benar,
sebagai wali di pihak yang ijab dan sebagai qabul dari pihak yang laki-laki. Nah, falau ajaba al-waliyu, jika seorang wali mengijabi, tetapi ketika kemudian sumajuna, ketika dia mengijabi sumajuna, lalu dia itu gila, au ughmiya alaihi, atau dia pingsan, au zalat wilayatuhu, atau kewaliannya itu hilang, zauji, sebelum adanya penerimaan dari si mempelai pria. Kalau walinya tiba-tiba adanya informasi, misalnya kewalinya hilang, ternyata ini bukan ayahnya, ternyata bukan ayahnya, keliru. Datang orang lain mengatakan, loh, sampean bukan walinya, sebenarnya ayahnya itu ya saya, dulu kita keliru. Bayinya keliru ketika di rumah sakit, ini buktinya seperti ini. Nah, ini berarti ini zalat wilayatuhu. Kenapa? Karena ada bukti bahwa dia bukan wali. Atau si wali ini gila. Jadi setelah mengucapkan ijab, zawastukaha, itu kemudian gila. Atau dia pingsan. Nah, ini padahal belum diterima oleh mempelai pria, belum qabul, maka akadnya tidak sah, batal. Sama juga batal kamautihi, sebagaimana juga setelah ijab tiba-tiba saja wali ini meninggal, maka batal. Nah, tetapi kalau kondisi meninggal, meninggal atau gila atau pingsan itu setelah qabulnya dari si mempelai pria, maka tidak apa-apa. Walau raja'at al-adinatu fi idna au junnat awir taddat au ugmi 'alaiha qabla qabuli zauzi imtana al-qabulu minaz zauzi. Begitu juga ketika perempuan, yaitu mempelai perempuan ini yang mengizinkan pelaksanaan akad pernikahan ini, ternyata dia berbalik, wah aku nggak mau. Ini sebelum penerimaan dari laki-laki. Batal. Saya nggak mau. Ralat. Nah, maka otomatis akad pernikahan menjadi batal. Kenapa? Karena mempelai perempuan ini bagian dari rukun. Nah, rukun itu kan sesuatu yang harus terjadi dalam pernikahan. Rukun itu sesuatu asas, sesuatu yang penting. Kalau mempelai perempuan menarik kerelaannya untuk dinikahi, maka batal itu. Batal. Mungkin dia di SMS mantannya. Nah, batal. Atau mantannya SMS mau datang. Wah, ini kacau dia. Batal. Seperti ini cerita sekedar contoh. Au junat, atau dia itu tiba-tiba gila. Jadi sebelum penerimaan dari zaus, dia itu gila. Tiba-tiba gila dia. Gila. Nah, maka batal akadnya itu. Awir tadat, atau dia murtad. Naudzubillah min dzalik, semoga kita terlindungi dari hal ini. Maka batal. Aghmi 'alaiha, atau dia ayanen. Nah, dia pingsan, mudahnya begitu. Dia pingsan sebelum qabla qabuli zauji, sebelum penerimaan dari mempelai pria. Maka imtana'a al-qabulu minaz zauji, maka qabulnya itu tercegah dari si suami. Artinya qabulnya ya tidak dianggap, tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang di bawah ini kita membahas tentang sigot perwakilan. Jadi perwakilan baik dari pihak wali maupun dari pihak mempelai pria. Bagaimana perwakilan ini? Dulu almarhum Gus Dur, presiden kita ini, dulu ketika menikah beliau diwakilkan oleh kakeknya, yaitu Kiai Haji Bisansuri Denanyar. Ketika Gus Dur menikah dengan Ibu Haja Sinta. Ini yang mempelai pria itu adalah Kiai Haji Bisansuri sebagai wakil dari Gus Dur ketika itu di luar negeri sedang studi. Wa kaifiyatu sigoti fin nikahi, kebagaimanaan atau tata cara sigot fin nikahi dalam pernikahan, alladzi fihi proses perwakilan
Bagaimana prosesnya? Ayyakula itu diucapkan wakilul wali, wakilnya wali itu mengucapkannya begini kepada lizauzi, kepada si suami. Zawastuka fulanatan binta fulanin muwakili. Zawastuka, aku mengawinkan engkau, fulanatan kepada fulanah, binta fulanin yang menjadi putri si fulan. Mewakili dalam keadaan aku itu menjadi wakil dari si wali. Jadi ini ada wakilnya wali. Nah, ini katanya wakilnya wali. Mewakili dalam keadaan aku menjadi wakil dari si wali. Adanya mewakili ini idza lam ya'lam asyuhud, ketika para saksi ini belum mengetahui siapa sih sosok bapak yang di depan ini, tiba-tiba berkata zawastuka. Apakah dia itu walinya atau wakil? Kan nggak tahu dia. Saksi ini blank, nggak tahu. Maka si wakil wali ini perlu mengucapkan zawastukaha fulanatan binta fulanin muwakili. Ada kata-kata keadaan wakil itu mewakili dari wali. Wakil saja dia itu. Wazauzu, dan juga tidak diketahui oleh suami. Jadi si suami juga tidak tahu siapa itu. Nah, boleh jadi ada calon suami yang tidak pernah tahu walinya, apalagi wali jauh. Nah, wa ila jika lam ya'lam, jika berarti jika sudah diketahui ya, jika para saksi sudah tahu, fala yahtaju, maka tidak butuh ya. Maka tidak butuh ya. Ila ziyadati lafdi muwakili. Maka tidak butuh wakil, maka wakil wali itu tidak butuh menambah lafal muwakili. Kenapa? Karena sudah jelas dia itu sebagai wakil. Jadi zawasuka fulanatan binta fulanin gitu aja. Karena si suami dan para saksi sudah tahu bahwa dia itu wakil, bukan wali yang sesungguhnya, maka sebenarnya tidak perlu mewakili. Kalau si suami dan saksi ini sudah tahu. Nah, si suami fayak balu menerima. Au yakula, ini fayak balu azzauzu, maka si suami kemudian menerima. Nah, kemudian yang kedua adalah kasusnya perkataan wali kepada wakilnya si suami. Kalau tadi adalah kasusnya adalah perwakilan wali mengatakan kepada zaus suami. Nah, kalau yang ini yang kedua adalah perkataan wali, bukan wakil tapi perkataan wali yang sebenarnya disampaikan kepada wakilnya si suami. Jadi suaminya diwakili orang lain. Diwakili, yang nikah ya tetap ya orang itu, tetapi ini wakil saja, wakil. Misalnya wali berkata begini kepada wakilnya zaus, zawastu binti fulanan muwakkilaka. Zawastu, saya kawin fulanan kepada si fulan, muwakkilaka, dalam keadaan apa? Menjadi wakilmu. Dalam keadaan engkau yaitu yang jadi wakil zaus itu menjadi wakilnya si fulan. Nah, menjadi wakilnya si fulan. Ini perkataan wali kepada wakil zaus. Zawastu binti akun kawinkan anakku fulanan kepada fulan, namanya misalnya Ahmad Najib. Nah, muwakilaka. Nah, engkau ini, wakil ini sebagai wakilnya si Najib itu. Nah, itu kata-kata muwakilaka itu idza lam asyhudu alwakalata, ketika para saksi itu tidak tahu adanya proses pewakilan, bahwa namanya misalnya Bambang. Nah, Bambang ini tidak diketahui oleh si saksi bahwa Bambang ini sebenarnya hanya
hanya wakil dari si najib. Jadi fulan atau si mempelai pria yang sebenarnya. Wa ila, jika tidak begitu, maksudnya adalah jika sudah tahu para saksi itu bahwa telah terjadi proses perwakilan, muwakilaka, kata-kata muwakilaka yang merupakan perkataan untuk untuk memaksudkan bahwa terjadi proses perwakilan. Nah, tetapi kita perlu garis bawah ini, di bawahnya ini adalah ada kasus yang namanya akad itu. Yaitu bagaimana? Fa in qala al-waliyu, jika wali berkata li wakili zauji kepada wakilnya suami. Nah, suami tadi namanya kan najib, wakilnya adalah namanya Bambang. Jadi wali ini berkata kepada si Bambang sebagai wakilnya najib, zawastuka, aku kawinkan engkau. Wahai, engkau berarti kan yang datang kan si Bambang. Aku kawinkan engkau wahai Bambang binti kepada anakku. Nah, lalu kemudian dijawab oleh si wakil atau si Bambang, qabiltu nikaha li muwakili. Qabiltu nikaha li muwakili. Aku terima nikahnya si fulana li muwakili untuk orang yang menjadi wakilku, yaitu si najib. Nah, ini tidak sah. Fasada al-aktu. Fasada rusak al-aktu, akad ini liadami tawafuki, karena tidak adanya kecocokan. Kenapa? Karena si wali ini mengatakan kepada si Bambang, tetapi ternyata si Bambang kok mengatakan saya terima nikahnya li muwakili kepada wakilku, yaitu si najib. Nah, ini kan tidak sinkron. Satunya tanpa menyebut perwakilan, si wali, tetapi si yang qabul, si wakil mengatakan ada mewakili. Nah, ini tidak sinkron, makanya tidak sah, perlu diulang. Nah, diulang akadnya. Nah, tetapi kalau si wakil ini menjawab begini ketika si wali mengatakan zawastuka binti, aku kawinkan engkau dengan anakku. Lalu si wakil ini mengatakan begini, qabiltu nikaha, aku terima nikahnya si fulanah. Sah pernikahan itu. Nah, sah pernikahan itu bagi mewakilnya. Jadi kalau menyebutkan perwakilan dari ijab itu, maka si qabul, pihak qabul juga menyebutkan perwakilan. Tetapi kalau tidak menyebutkan perwakilan, maka tidak usah menyebutkan perwakilan. Kenapa? Karena supaya sinkron. Nah, begitu. Wa yusaratu linikahin fihi tawkilun fi qabulin qaulu waliyin aw wakilihi liwakili zauzin. Disyaratkan untuk nikah yang di dalam pernikahan itu ada perwakilan, proses perwakilan di dalam qabul, penerimaan, di dalam penerimaan fi qabulin qaula waliyin aw wakilihi, dalam penerimaan pengucapan wali atau wakilnya wali, diwakili zauzin, bagi wakilnya zauz. Apa itu? Perlu pernyataan begini, zawastu fulanatan binta fulanin. Zawastu, aku kawinkan fulanah, anak putrinya si fulan, fulanan kepada seorang fulan. Nah, aku kawinkan, kita sebut aja nama, aku kawinkan, misalnya aku kawinkan Amanda, putri dari bapak siapa tadi? Bapak Idris, fulanan kepada si fulan, yaitu si najib. Nah, itu wa yasifuhu bima yatamayyazu bihi. Wa yasifu, dan wali ini mensifati si fulan ini, si najib ini, bima, dengan sesuatu, dengan karakter yatamayyazu bihi, yang karakter itu bisa membedakan, ya, bisa membedakan. Jadi ada penyifatan yang bisa membedakan. Jadi supaya tidak keliru. Nah, tidak keliru.
Jadi perlu deskripsi tidak keliru. Kenapa? Karena yang hadir adalah wakilnya si suami. Atau auzawastu fulanata binta fulanin li fulanin ibni fulanin. Atau si wali ini mengatakan gini, zawastu saya kawinkan fulana binta fulanin Amanda putri dari Bapak Idris li fulanin untuk Najib bin fulanin bin Yusuf. Nah, seperti itu. Ini harus jelas. Nah, Najibnya ini bin siapa? Harus jelas, bin Yusuf. Nah, ini bagian dari yasifuhu bima yatamayyazu bihi. Itu mensifati dengan sesuatu yang bisa membedakan. Karena boleh jadi Najibnya banyak. Najib bin siapa? Kan begitu. Najib bin Slamatkah atau Najib bin Yusuf. Nah, jadi perlu dideskripsikan. Kenapa? Karena yang hadir adalah wakilnya Zaus, wakilnya si Najib. Nah, kemudian atau zawastu muwakkilaka fulanata bin, nikahkan muwakkilaka, yaitu orang yang engkau menjadi wakilnya itu, yaitu si fulan. Nah, si Najib. Mewakilnya siapa? Si Najib. Nikahkah dengan siapa? Dengan Amanda binta Idris. Amanda putrinya Bapak Idris. Nah, jadi deskripsinya jelas. Si mewakilnya itu siapa? Namanya Najib. Nah, kemudian menikah dengan siapa? Misalnya Amanda, Zulaiha, Sofia, Yulia, nah, macam-macam banyak. Zahira, Zila, Novika, banyak kalau disebut. Nah, wala yakulu dan tidak berkata si wali, zawastu kaha, aku kawinkan engkau kepada si fulanah, wahu dan sepadanya lafal zawastu kaha. Tidak cukup begitu. Kenapa? Karena ini proses perwakilan, harus jelas deskripsinya. Wa yustaratu qawlu wakili zauzin, yaitu wa yustaratu, dan kan ucapan dari wakilnya Zaus, yaitu dari Bambang tadi itu yang mewakili si Najib. Bagaimana Bambang berkata? Nah, Bambang harus berkata begini, qabiltu nikaha li muwakkili fulanin. Qabil tuh saya menerima nikahnya si fulana, misalnya nikahnya si Amanda. Limuwakili, bagi wakilku, bagi orang yang aku jadi wakilnya. Fulanin yaitu Mas Najib. Nah, begitu. Jadi orang jelas ini. Mewakilnya siapa? Najib bin Yusuf. Nah, ini menikah dengan Amanda binti Idris. Au qabiltu nikaha, au qabiltu atau qabiltu aku menerima nikahnya si fulana. Li fulanin ibni fulan bin fulan. Atau dalam bahasa yang jelas tadi itu, aku terima nikahnya si Amanda li fulan ibni fulanin untuk si Najib bin Yusuf. Nah, jadi dari sisi wakil, baik dari sisi wali yang diwakilkan maupun dari sisi baik dari sisi wali maupun dari sisi wakilnya si suami, si Zaus, itu harus jelas deskripsinya. Fa'ilam yakul dalika, jika tidak dikatakan demikian oleh wakil Zaus, enggak dikatakan seperti itu, deskripsi yang jelas, lam yasiha an nikahu, maka nikahnya menjadi tidak sah. Demikian, bermanfaat. Oh ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Pertanyaannya adalah, Bade tanya, teman saya Jambi tidak bisa mudik. Bagaimana untuk memberi pengertian sang istri tentang mudik? Wah, ini ya memang ya sama seperti ini ketika suaminya menjadi TKI. Ini kan berarti keadaan sementara kok.
Apalagi mudik tidak sementara, paling ya 1 bulan 2 bulan. Ini harus disadari oleh si istri bahwa justru kalau suami itu mudik, nanti di tempat tujuan nanti akan terjadi pemeriksaan, kemudian diisolasi sampai setengah bulan. Ini kan juga secara psikologis kurang bagus. Sama seperti saya ini tinggal di Jombang, mau mudik ke Banyuwangi nggak berani. Menjaga perasaan orang sana, juga menjaga perasaan keluarga, juga menjaga diri saya sendiri dan keluarga. Sehingga sama-sama menjaga. Jadi edisi Ramadan ini adalah edisi istimewa karena Ramadan tanpa mudik. Ya, berarti ini supaya stay at home. Jadi demikian. Jadi kalau dijelaskan dengan baik, insya Allah akan diterima dan dipahami. Demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh.